Hey guys, karena video sebelumnya kita membahas TV Marvel untuk kegiatan di rumah aja, nah di video kali ini kita akan membahas TV series DC yang sangat haram kalau tidak kita bahas. Mengapa begitu? Sejauh ini, TV series yang berhubungan dengan superhero juaranya masih dipegang oleh DC. Kalau di layar lebar, tentu kita harus mengakui bahwa Marvel juaranya. Nah, kalau di versi film televisinya, tentu kita harus mengakui DC lah sang juaranya. So, di video kali ini, Daily Screen akan memilih TV series DC terbaik dari yang terbaik untuk kalian mulai tonton di masa-masa di rumah aja ini. Mohon maaf jika ada series favorit kalian yang tidak masuk ke dalam 10 besar daftar di video ini. Bukan berarti series kalian tidak bagus, namun ini hanya versi Daily Screen saja guys, dan penilaiannya juga bisa berbeda-beda sesuai dengan selera kalian. Langsung saja, inilah peringkat series DC terbaik ala Daily Screen. Di deretan ke-10, ada series DC yang berjudul Krypton. Sesuai namanya, series ini masih berhubungan kuat dengan dunia Superman. Series ini tidak berlatar di zaman sekarang seperti series DC lainnya. Tetapi, Krypton ini terjadi kira-kira 200 tahun sebelum lahirnya Kal-El, putra dari Jor-El dan Lara, atau yang sering kalian kenal dengan Superman. Serial ini akan menceritakan hidup dan perjalanan kakek Kal-El yang bernama Zek-El. Zek-El harus melindungi planetnya dari serangan-serangan jahat, salah satunya serangan dari Brainiac yang disebut juga dengan The World Collector yang akan menghancurkan planet itu dan mengkoleksi City of Kandor dari Krypton. Pertanyaannya, di mana pertama kali Zek-El dapat info penyerangan ini? Zek-El dapat info penyerangan itu dari manusia bumi pengelana waktu yang bernama Adam Strange. Nah, di sana Adam Strange memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan. Adam Strange juga mengonfirmasikan bahwa cucunya yang bernama Kal-El nantinya akan menjadi Superman dan menjadi superhero pelindung di bumi pada masa depan. Secara keseluruhan, serial ini biasa-biasa saja guys. Namun jika kalian pencinta dunia Superman, serial ini akan sangat menambah wawasan kalian. Tapi walaupun biasa, serial ini masih tergolong bagus dan segar sehingga bisa masuk ke dalam 10 besar video ini. Kenapa Daily Screen bilang biasa saja? Karena memang pengembangan karakter di serial ini tidak terlalu jauh atau di sana-sana aja. Apalagi di serial ini kita juga akan disuguhkan pengetahuan berat mengenai istilah-istilah dunia Superman yang membuat kalian yang tidak mengikuti istilah dunia Superman akan sedikit kebingungan. Krypton sendiri tersedia dalam 2 season dengan total 20 episode. Daily Screen memberikan nilai 6,9 dari 10 untuk serial ini. Di deretan ke-9, ada serial yang berjudul Constantine. Banyak sekali penggemar yang menyukai tokoh penangkap hantu ini. Nah, serial Constantine ini terfokus pada cerita perjalanan John Constantine yang bekerja sebagai detektif supranatural yang menggunakan kekuatan dan kemampuannya untuk menyelesaikan kasus supranatural. Bagaimana awal kisah John Constantine ini bisa jadi cenayang? Awalnya, ini bercerita tentang pria bernama John yang bunuh diri di usia 15 tahun karena tidak tahan dengan indera keenam yang dimilikinya. Malangnya, alih-alih bisa istirahat dengan tenang, arwah John Constantine ini terancam dimasukkan ke dalam neraka, sehingga hal itu membuat ia harus kembali ke bumi dan menebus segala kesalahannya. Sejak saat itu, ia diawasi langsung oleh para malaikat. John Constantine pun berubah menjadi antihero dan mencoba menyelesaikan kasus-kasus supranatural yang ada di dunia ini. Secara keseluruhan, serial ini cukup menarik. Penggemarnya juga cukup banyak. Karena formula jalan cerita yang kurang menarik, membuat serial ini harus di stop 1 season saja. Alur cerita yang cepat juga membingungkan, mungkin menjadi salah satu faktor. Tapi tetap saja, serial ini masuk ke 10 best serial di video kali ini. Jadi serial ini sangat layak untuk kalian tonton, dan rekomendasi untuk kalian yang di rumah aja. Serial Constantine memiliki 1 season saja, dengan total 13 episode. Daily Screen memberikan nilai 7 dari 10 untuk serial ini. Di deretan ke-8, ada serial DC yang berjudul Titans. Jujur saja, Titan ini merupakan serial favorit Daily Screen. Saat ini, Daily Screen juga sedang nungguin untuk season ketiganya guys. Serial Titan ini kurang lebih menceritakan perjalanan seorang Dick Grayson yang menjadi Robin hingga ia menjadi Nightwing. Dalam proses itu, kita akan melihat Dick akan bertemu banyak sekali teman superhero, contohnya saja seperti Starfire, Beast Boy, Rachel Root, Wonder Girl, Aqualad, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di serial ini mereka akan menghadapi banyak sekali villain terkenal DC. Nah, salah satunya tentu saja Deadshot. Serial Titan ini menyajikan cerita dengan sangat segar, alur cerita yang mantap, sinematografi yang aduhai, dan juga karakter yang sangat menarik. Serial Titan sejauh ini masih memiliki 2 season saja dengan total 24 episode.
Daily Screen memberikan nilai 8 dari 10 untuk serial ini. Di deretan ke-7, ada serial DC yang berjudul Gotham. Serial ini kurang lebih menceritakan awal kisah Jim Gordon sebelum kemunculan Batman. Serial Gotham ini akan memunculkan berbagai karakter DC komik yang masih berhubungan dengan Batman, salah satunya seperti Penguin, The Riddler, dan juga Catwoman. Serial ini sangat menarik karena selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga di setiap episodenya. Kalian nantinya akan melihat pandangan yang berbeda dari sudut Gotham City. Buat kalian yang sangat ngefans dengan Batman, pasti akan menyukai latar cerita serial ini. Gotham ada 5 season dengan 100 episode. Daily Screen memberikan nilai 8,1 dari 10 untuk serial ini. Di deretan ke-6, ada serial DC yang berjudul Legend of Tomorrow. Legend of Tomorrow merupakan serial yang mengumpulkan banyak superhero, antihero, dan juga villain yang pernah hadir di serial Arrowverse. Para superhero berkumpul di serial ini untuk membasmi kejahatan dan mereka bisa melakukan perjalanan waktu. Setiap episodenya menarik sekali untuk diikuti. Legend of Tomorrow tersedia dalam 5 season dengan total 69 episode dan masih berlanjut hingga sekarang. Daily Screen memberikan nilai 8,4 dari 10 untuk serial ini. Di deretan kelima, tentu saja ada serial Arrow. Serial Arrow ini menceritakan perjalanan hidup sosok miliarder bernama Oliver Queen yang harus terdampar di pulau bernama Lian Yu hingga ia mendapatkan pelajaran hidup serta kekuatan bela diri khususnya memanah dari pulau itu. Setelah berhasil pulang ke kotanya Starling City, Oliver Queen memutuskan untuk menggunakan kemampuannya itu untuk memberantas kejahatan yang ada di kotanya. Perlu diketahui, serial Arrow ini menjadi pencetus awal suksesnya serial DC yang hadir di stasiun CW. Setelah suksesnya Arrow, maka hingga kini hadir banyak sekali cerita superhero keren yang terhubung dalam dunia Arrowverse. Serial ini keren karena punya latar cerita yang sangat kuat. Hanya saja, mungkin karena terlalu panjang seasonnya, membuat kita sedikit jenuh melihat karakter di sekitar Oliver yang semakin hari juga punya kekuatan. Serial Arrow ini memiliki 8 season dengan total 170 episode. Daily Screen memberikan nilai 8,6 dari 10 untuk serial ini. Di deretan keempat, ada serial Supergirl. Kurang lebih, serial Supergirl ini akan berpusat pada sosok yang bernama Kara Zor-El. Terlahir di planet Krypton, Kara melarikan diri di tengah kehancuran bertahun-tahun yang lalu. Dan sejak tiba di bumi, ia sudah menyembunyikan kekuatannya yang dibaginya dengan sepupunya yang terkenal, tentu saja Superman. Tetapi di usianya yang ke-24, akhirnya Kara memutuskan untuk menggunakan kemampuan supernya itu dan bermaksud untuk menjadi sosok pahlawan. Kekuatan Supergirl ini layaknya Superman. Dia sangat kuat, cepat, kebal, dan memiliki kemampuan untuk terbang. Bahkan, Supergirl ini disebut-sebut lebih kuat dibandingkan sepupunya yaitu Superman. Daily Screen menyukai sosok Melissa Benoist yang sangat sempurna memerankan Supergirl. Sejauh ini, Melissa adalah artis terbaik yang memerankan Supergirl. Dari segi cerita, Supergirl ini keren dan menghadirkan banyak karakter-karakter yang menarik. Supergirl punya 5 season dengan total 98 episode dan masih berjalan hingga sehari ini. Daily Screen memberikan nilai 8,9 dari 10 untuk serial ini. Di deretan ketiga, ada The Flash. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu dengan serial ini. Serial ini kurang lebih menceritakan sosok Barry Allen yang merupakan seorang ilmuwan forensik untuk polisi Central City. Barry Allen adalah orang yang kaku dan sangat sulit sekali bergaul. Hal itu dikarenakan trauma karena masalah keluarga di masa lalu. Barry Allen mencoba untuk mencari kebenaran akan masalah keluarganya. Ketika akselerator tersebut meledak, Barry Allen terkena ledakan dan mengalami koma selama 9 bulan. Ketika ia bangun, Allen sadar bahwa ia memiliki kekuatan super berupa kecepatan melebihi manusia biasa. Semakin lama, ia sadar bahwa ada orang lain dengan kekuatan super yang memiliki rencana jahat. Barry Allen kemudian bersumpah untuk menggunakan kelebihan yang ia miliki untuk melindungi Central City sebagai seseorang yang bernama The Flash. Ada banyak sekali penggemar Barry Allen versi seriesnya ini sehingga masih berjalan hingga saat ini guys. Series The Flash punya 6 episode dengan total 123 episode. Daily Screen memberikan nilai 9 dari 10 untuk series ini. Di deretan kedua, ada serial tentang Superman yaitu Smallville. Smallville menceritakan tentang masa kecilnya Superman dan bagaimana perjuangan Clark Kent ketika akhirnya bisa jadi Superman.
Dalam drama seri ini, diceritakan juga siapa saja yang berperan penting dalam proses pencarian jati diri seorang Clark Kent hingga akhirnya dia menerima takdirnya untuk menjadi pelindung bumi. Bisa dibilang serial ini keren banget dan juga yang terbaik. Tanpa serial Smallville ini, mungkin serial favorit kalian seperti Arrow dan juga Arrowverse yang lainnya tidak akan hadir ke layar kaca. Dan juga, mungkin DC tidak terlalu fokus dengan film televisi. Keberhasilan Smallville ini mengubah DC menjadi raja di per-TV serisan. Sejauh ini Smallville punya 10 season dengan total 217 episode. Daily Screen memberikan nilai 9,5 dari 10 untuk serial ini. Sekarang sampailah kita di deretan yang pertama. Di deretan pertama, jatuh kepada serial DC yang terbaru yang berjudul Black Lightning. Black Lightning merupakan alter ego dari seorang pria bernama Jefferson Pierce. Seperti namanya, Black Lightning memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan juga mengendalikan listrik untuk melawan para penjahat dan menjadikan ia sosok superhero. Kekuatan itu didapatnya ketika pertama kali ia tersambar petir sehingga membuat ia memiliki kekuatan seperti itu. Nah, mulai saat itu, Jefferson memutuskan untuk membela keadilan dan memusnahkan penjahat di kotanya yang bernama Freeland. Cerita dari series Black Lightning ini benar-benar digambarkan seperti kehidupan orang berkulit hitam pada umumnya. Sehingga, ada banyak sekali isu-isu SARA yang diangkat di serial ini. Alur cerita dari series ini begitu menarik, dan juga karakter yang hadir begitu berkembang, sehingga membuat series Black Lightning ini menempati posisi nomor 1 di video kita kali ini. Black Lightning memiliki 3 season dengan total 41 episode. Daily Screen memberikan nilai 9,7 dari 10 untuk serial ini. Oke guys, sampailah kita di akhir video. Dari deretan serial DC tadi, mana serial yang paling kalian sukai dan masuk ke list yang layak tonton untuk kalian? Jika kalian memiliki serial terbaik lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Sekali lagi, mohon maaf untuk serial DC lain yang tidak Daily Screen masukkan. Bukan berarti tidak bagus, karena memang daftarnya hanya dibatasi 10 saja. Sebenarnya ada banyak sekali series DC yang sangat menarik. Namun untuk sesi di rumah aja kali ini, silahkan kalian tonton 10 series yang ada dalam daftar video ini. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.